Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas kembali tentang Ultraman Blazer. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode kelima yang berjudul Gunung Mengaum. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya ya, karena untuk video kali ini juga gue baru bisa membahas dengan suasana seperti biasanya, seperti inilah ya. Dan gue juga mohon maaf pada teman-teman semuanya bahwa untuk saat ini daerah tempat gue tinggal yang dimana sinyalnya masih kurang stabil untuk mau upload, jadi agak butuh beberapa lama untuk selesai upload ya, karena di kondisi sini juga karena jaringannya kurang stabil. Semoga untuk kedepannya bisa secepatnya jaringannya itu kembali lancar agar bisa mencari beberapa konten untuk bahas di video berikutnya. Jadi kalau teman-teman semuanya melihat video ini agak singkat ya, karena ini demi menghemat waktu untuk mengupload video, jadi harus dimaklumi saja. Jadi untuk video kali ini kita akan memetik beberapa inti poin yang bisa kita dapatkan ya, ya dimana mengenai unit senjata terbaru untuk Asgeron, ya dimana memunculkan mod 2 untuk senjata terbarunya Asgeron di episode yang akan mendatang nantinya. Dan sebelum kita melihat lebih detail, di sini kita memperlihatkan tentang majalah tentang si Asgeron ini memakai senjata terbarunya adalah mod 2 atau bisa dikatakan mod 2. Dan kita lihat ya bahwa senjatanya cukup kuat dibandingkan Asgeron yang sebelumnya, karena senjata ini juga merupakan upgrade untuk menghadapi monster terkuat nantinya. Dan untuk melihat beberapa unitnya agak berbeda ya dengan majalah, dengan episode 5 ini, jadi dimana kita memperhatikan tentang unit yang satu ini, yang dimana Asgeronnya di majalah ini memiliki dua senjata, hanya saja berbeda satu sama lainnya. Sedangkan untuk di episode 5 nya, ya dimana kita diperlihatkan tentang senjata terbarunya si Asgeron, hanya saja bentuknya sama gitu ya. Mungkin karena masih dalam tahap percobaan, jadi untuk video ini juga memperlihatkan tentang seberapa kuatnya senjata tersebut yang akan digunakan oleh Asgeron. Namun dalam pelatihan tersebut dilakukan di luar markas Scott, tepat tinggalnya si Ari pada masa kecilnya, atau tempat kampung halamannya lah, tempat latihannya. Namun ada sedikit gangguan ya, dimana ada gempa yang secara tidak diketahui itu benar-benar fenomena alam atau bukan. Namun di sini memunculkan satu karakter alias bintang tamu yang dimana merupakan teman masa kecilnya si Ari yang bernama Mitsuho. Yang dimana si Mitsuho ini menjelaskan tentang amarah dewa pegunungan yang dimana tempat Ari tinggal, tentang keributan yang dilakukan oleh manusia. Ya padahal bukan keributan sih, hanya saja mereka hanya sekedar melakukan pelatihan untuk berjaga-jaga dalam menghadapi musuh yang akan mereka hadapi nantinya. Lalu di sini si Mitsuho pun menjelaskan tentang cerita masa lampau atau cerita kuno tentang dewa yang bernama Dogro kalau tidak salah ya. Oh ya benar ya, nama monster tersebut bernama Dogro. Monster tersebut tiba-tiba muncul begitu saja di saat Asgeron melatih ketahanan antara Asgeron dengan unit senjata terbaru mereka. Yang disitulah tiba-tiba Dogro muncul secara mendadak dan
Lebih absurdnya lagi, kedua senjata tersebut langsung tempel begitu saja di badannya si Dogro yang merupakan dewa pegunungan di tempat Ari tinggal. Namun untung semuanya tidak berlangsung lama, bahwa monster tersebut hanya sekedar mencari minum untuk kebutuhan kehidupannya gitulah ya. Dan ini menyerupai monster yang ada di serial Ultraman dulu ya, yang 1966. Hanya saja gue lupa apa namanya gitu. Yang pasti ini mengingatkan gue dengan monster yang suka tidur, apalagi dengan badannya yang cukup berat untuk diangkat oleh seorang Ultraman. Lalu untuk mencegah monster itu kembali bangkit atau bangun, di sini si Mizo memberi saran pada beberapa staf termasuk anggota SCAD untuk membuat dia tidur lebih lama lagi selama 1000 tahun dengan menancapkan patung yang ada di suatu tempat. Hanya saja mereka masih belum mengetahui bagaimana cara mencari tempat itu untuk menidurkan si Doggo kembali. Namun untungnya si Amy yang masih bekerja di markas SCAD menemukan beberapa data untuk menemukan titik lemahnya si Doggo agar bisa tidur kembali selama 1000 tahun. Dan kelemahan tersebut tepat di atas dahinya si Doggo. Di pertengahan misi mereka dalam menidurkan si Doggo dibagi menjadi 2 tim. Si Kapten Gento bersama Ari memanjat menuju ke atas dahinya Doggo, sedangkan untuk si Bando dan juga Wakil Kapten Teruaki sedang memperbaiki Esgeron untuk berjaga-jaga. Namun dalam pertengahan misi tersebut, tepat di hadapan Kapten Gento bersama Ari, yang dimana ada tempat penyegelan di hadapan mereka. Namun di tengah itu juga tiba-tiba rencana di luar prediksi, yang dimana Doggo itu tiba-tiba bangun dengan sendirinya karena senjata yang tertempel di badannya Doggo itu tiba-tiba malfungsi, yang membuat si Doggo itu bangun kembali. Sempat kacau balau, apalagi Kapten Gento sampai terlempar karena amukannya Doggo. Namun Lutung sempat berubah menjadi Blazer pun dengan selamatnya dia langsung menghentikan si Doggo dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun ampasnya lagi, si Blazer itu harus berhadapan dengan Doggo yang disertai senjata yang secara tidak terduga bisa dikendalikan oleh Doggo dengan sendirinya, yang membuat si Blazer jadi kesulitan untuk menghadapinya, apalagi membantu Ari dalam menancapkan patung untuk menyegelnya. Namun tepat timing juga, dalam keadaan terdesak, Esgeron pada akhirnya telah berhasil diperbaiki oleh Bando dan juga Teruaki. Dan anehnya di sini, bahwa kali ini unit mereka itu bisa parkour ya. Seolah itu seperti gaya yang tidak biasa dimiliki oleh SCAD dalam unit itu. Dan lebih uniknya lagi, bahwa si Blizzard untuk menghentikan amukannya Doggo dengan kedua senjatanya SCAD itu, si Blizzard menggunakan finisher Spire Barret yang bisa mematahkan tongkat itu sekaligus untuk melemparkan kedua senjata agar bisa terlepas dari badannya si Doggo. Dan dengan kekuatan Blizzard yang dimiliki, si Ari pun bisa menancap patung itu dengan baik, yang membuat Doggo pada akhirnya tidur kembali selama 1000 tahun. Jadi dengan pembahasan ini akan mengakhiri pembahasan pada video kali ini. Wow, agak unik sih, bahwa ini mengingatkan beberapa referensi yang sempat terjadi pada masa lalunya, terutama untuk serial Ultraman yang dulu pernah menghadapi monster yang
cukup berat, apalagi suka tidur gitu. Hanya saja gue lupa apa namanya, tetapi kalau teman-teman semuanya mengingat apa nama monster itu, silahkan kalian komen di bawah ini. Lalu untuk next episode juga, yang dimana si Blizzard ternyata libur selama seminggu, yang sebagai gantinya diganti dengan episode recap, ya dimana ini di luar markas cut yang ternyata merupakan Start TV yang mencari beberapa info untuk mengisi berita yang akan mereka sampaikan di TV nantinya. Ya gue kurang tahu sih seperti kayak gimana recapnya tentang Start TV atau stasiun TV atau segala hal macam. Yang pasti untuk next episode kita baru bisa menonton episode 6 nya Ultraman Blazer pada Sabtu depan lagi nantinya. Jadi sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang gue sampaikan ini berdasarkan info yang kudapatkan di internet. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui videonya, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jfidk. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mesti pada teman-teman sudah terputus beserta info yang gue sampaikan itu ada yang salah, ada hoax, mohon dimaafkan sebesar saya dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukan Moklia sebenar dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.